A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa amiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Qala ngawalar Nabi Nuh, ya kaumi, tawa ngadawuh Nabi Nuh. Qala ngadawuh itu Nabi Nuh sebagai jawaban, ya kaumi, he kaum kaulah, aro'aitum, kumaha pendapat marane, maknana ahbiru kudu ngabejakeun marane ni ka kaula. Aro'aitum, kumaha pendapat marane, ahbiruni tegesna kudu ngabejakeun marane ni ka kaula. In kuntu lamun kabuktian kaula, in kuntu kana lamun kabuktian kaula, ala bayyinatin eta natepan kana bukti anu nyata, bayanin tegesna penjelasan mir Rabbi anu tetep ti Rabb kaula. Wa ata sareng maparinkeun itu Rabbi ni ka kaula rahmatan kana rahmat. Sadayana ge daya rahmat mah dipasihan. Nu dimaksad rahmat di dieu khusus nubuatan tegasna kenabian. Kafir ge da dibere rahmat nu umum mah. Min indihi anu tetep disandingeunana itu Rabbi. Pa'amiyat tuluy samar itu rahmat khofiyat, tegesna samar itu rahmat alaikum ka aranjeun. Pa'amiyat tuluy samar itu rahmat khofiyat, tegesna samar itu rahmat alaikum ka aranjeun. Piqiraatin wa piqiraatin sareng dina hiji qiraah mah bitasdidil mimi wal bina'i lil maf'uli, ditasdidan mimna bari dimabni maf'ulkeun. Pa'ummiyat disamarkeun itu rahmat. Dilolongkeun, aya lolong teh berarti teu katingali, samar. Sabab ari jalma nu lolong mah teu ningali naon-naon, teu bisa
nuduhkeun batur, ujung-ujung nuduhkeun diri nage teu meunang petunjuk. Jelema lolong teu apa, mana kulon hese baboro nuduhkeun ka batur ka kulon, manehna ge teu apal kulon ge mana. Al-a'ma tahfa alaihil asya, jalma anu lolong mah samar ka manehna segala sesuatu. Al-a'ma tahfa alaihil asya, palayah tadi walayah digoero, diri na teu meunang hidayah komo mere petunjuk ka batur. Jadi asana mah ummiat dilolongkeun, maksudna lazimna nu lolong mah pan teu ningali naon-naon. Jadi segala sesuatu itu samar, tersembunyi. Nu diitlaqkeun lolong, nu dimaksad mah lazim tina makna lolong nyaeta tersembunyi. Tersembunyi itu berarti samar, tidak jelas, tidak kelihatan. Pa'umiyat atanapi pa'amiyat tuluy samar itu rahmat alaikum ka aranjeun. Pa'umiyat tuluy disamarkeun itu rahmat alaikum ka aranjeun. Walaran Nabi Nuh, he kaum kami, coba kumaha pendapat maraneh. Intina bejakeun ka kaula. Pikiran maraneh, pendapat maraneh. Lamun bener-bener kaula teh aya dina penjelasan ti Rob kaula, tinu ngadamel kaula, tinu ngadamel sadaya alam, termasuk nu nyieun maraneh. Bari eta Rob teh maparin rahmat ka kaula berupa kenabian. Tisandingeunana tuluy eta rahmat teh tersembunyi ka aranjeun. Aranjeun teu apa. Tuluy ku kaula disampaikeun, aranjeun teu narima. Anul jimukum, naha kudu maksa, kudu keukeuh kaulakum ka aranjeun hakana itu rahmat. Anul jimu naha kudu terus-terusan, kudu keukeuh kaula kum ka aranjeun ha kana itu rahmat. Nah kaula kudu maksa aranjeun narima eta rahmat. Ae naon teh anu jibiru tegesna naha kudu maksa kami kum kamaraneh ala qabuliha kana narimana itu rahmat. Anul jimukumuha berarti dina hate aya mudhof nu dibuang. Anul jimukum qabulaha kitu. Ae anu jibiru tegesna naha kudu maksa kaula kum kamarane ala qabuliha kana narimana itu rahmat. Wa antum padahal ari marane laha kana itu rahmat karihuna eta nu benci kabeh. Lanak diru tegesna henteu kaduga kaula kami ala dalika kana itu iljam. Kaula henteu dititah ku Allah kudu maksa. Ini argumennya. Jadi seolah-olah ayat itu Allah menjelaskan kepada kita dialog antara Nabi Nuh sareng kaumnya. Ketika kaumnya menolak, para pembesar kaumnya menolak ajakan Nabi Nuh untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, para pembesarnya mengatakan manaroka ila basarom mislana.
para pembesar kaum Nabi Nuh, kelompok pertama yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk bertauhid, mereka menolak ajakan Nabi Nuh. Alasan pertama, manaroka illa basarum mislana. Kami tidak melihatmu kecuali manusia biasa seperti kami. Alasan kedua, wa manaroka taba'aka illa alladziina hum aradiluna. Ditambah lagi, pengikutmu itu Nuh adalah orang-orang dari kelas bawah di antara kami. Ya, al-kalhakah wal asakipah. Hakah itu tukang nambal pakaian. Ya, jadi baju bolong ditambal. Wal asakipah tukang sol, nambal sendal, sepatu. Badiaroi teh anu narima di awal pikiran, maksudnya orang-orang yang tidak berpikir, mudah menerima tanpa berpikir. Ya itu udah pantas nu milu ka anjeun mah jelema hina nu tara malikir. Jadi menerima apa adanya tanpa berpikir. Wa ma narolakum alaina min fadlin. Alasan ketiga, kami tidak melihat kalian itu punya kelebihan mengalahkan kami, sehingga kami hak untuk mengikuti kalian atau wajib mengikuti kalian, sehingga kalian punya hak untuk diikuti oleh kami. Bahkan ditegaskan balnadunukum kadibin, yang ada malah kami meyakini kalian itu dusta. Nah, dijawab oleh Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh tidak menyangkal bahwa dirinya manusia biasa. Ya iya. Nabi Nuh pun tidak menolak bahwa para pengikutnya adalah orang-orang atau masyarakat yang status sosialnya dianggap rendah oleh manusia yang tolok ukur status sosialnya adalah harta dan kekayaan. Nabi Nuh juga tidak menyangkal bahwa pengikutnya orang yang tidak berpikir. Iya. Kok kenapa kalau sudah dimengerti harus dipikir? Kan ajakan Nabi Nuh itu tak usah dipikir, sudah jelas. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kok masa harus dipikir? Jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Bagi orang yang menerima pernyataan itu tanpa berpikir, berarti orang itu sudah mengerti kan? Yang harus mikir-mikir lagi, ketika orang diajak menyembah hanya kepada Allah kudu mikir heula, itu jelema bodoh. Lain jelema pintar. Islam ini ajaran Allah, termasuk yang kita sebut Islam ini kan ajaran Quran Islam, ajaran Taurat Islam, ajaran Injil Islam, ajaran Zabur Islam. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran Islam. Kita tidak berbicara Bible hari ini yang banyak ditambah atau dikurang atau dirubah. Kita tidak berbicara kitab-kitab yang sudah tidak original, tapi berbicara aslinya, Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Taurat yang asli yang Allah turunkan kepada Musa, Zabur yang asli, dan Quran yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ini ajarannya adalah sama, ajaran Islam. Pokok ajarannya adalah mentauhidkan Allah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Konsep dasarnya adalah la ilaha illallah. Hanya syariahnya yang berubah. Maksudnya disesuaikan syariah itu dengan situasi kondisi zaman di mana manusia hidup. Nah, maka kalau akidah itu adalah paten,
Tapi kalau syariah itu fleksibel, ada perubahan. Tobat di zaman Nabi Musa dengan cara dibunuh. Hari ini kita tobat. Sudah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil, tak usah dibunuh. Cukup tobat kita itu memenuhi persyaratan. Kalau dosanya dengan Allah, maka syaratnya menyesali, berhenti dari perbuatan dosa, kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi dosa. Setelah itu dia beristighfar. 4 syaratnya. Kalau dengan anak Adam sesama manusia, maka ditambah melepaskan permasalahan, ya, permasalahan sangkutan dengan orang yang bersangkutan. Kan itu perubahan syariat. Intinya sama, memohon ampun kepada Allah. Itu. Dulu di zaman Taurat karena banyak pelanggaran, maka banyak kepada orang Yahudi itu banyak hal yang tadinya tidak haram diharamkan. Kemudian setelah itu ada yang dihalalkan kembali oleh Injil. Nah, jadi Injil itu estafeta dari Taurat. Dari kitab sebelumnya, Quran ini adalah kitab terakhir untuk satu, menghapus syariat-syariat yang sudah tidak layak dipakai. Yang kedua, atau menyempurnakan syariat-syariat yang belum sempurna sebelumnya. Nah, dan karena ini kitab terakhir yang dijamin, yang sebelumnya tidak ada jaminan dan memang sudah ada perubahan, tambahan atau pengurangan, maka cukup. Jangan-jangan orang yang berpegang kepada Injil yang sudah dirubah atau dikurangi atau ditambah, orang yang masih memegang Injil yang asli saja, Taurat yang asli saja, Zabur yang asli saja, hari ini sudah tidak diperkenankan lagi karena sudah ada kitab terakhir yang menyempurnakan semua itu. Bujeng-bujeng nyekel Injil anu palsu, anu ditambah dikurang, anu asli ge disebut kafir. Ya, jadi simpel sebenarnya. Turun Quran, maka semua kitab yang dulu itu sudah tidak diberlakukan, cukup diimani. Nah, kemudian untuk menjalankannya adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini semua isi kitab itu sudah ada. Yang belum ada oleh Allah diadakan, yang belum sempurna disempurnakan, yang sudah tidak layak diganti. Kumaha. Nah, dan ajaran Islam ini adil. Kan jangan, konsep dasarnya jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Itu adil. Karena prinsip Islam itu yang mesti disembah itu adalah pencipta. Nah, jadi Allah itu maha adil. Bukti keadilannya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembah penciptanya. Untuk menyembah pencipta. Adil deh. Nu kudu disembah teh ku sadaya makhluk nu nyiptakeun makhluk. Sanu nyiptakeun makhluk. Karena kita semua ciptaan Allah, maka Allah memerintahkan jangan menyembah kecuali kepada Allah. Kalau kamu tidak merasa ciptaan Allah, ya, misalkan kamu ciptaan Mbah Jamrong, ya sembah Mbah Jamrong. Kalau memang Mbah Jamrong penciptamu. Tapi mana buktinya? Islam itu adil. Nah, maka Nabi Nuh pun ketika mereka menghujat dengan itu, Nabi Nuh tidak menolak. Badia ro'i, orang-orang yang tidak berpikir, menerima apa adanya, yes man, tidak kritis. Ya, oleh Nabi Nuh tidak dibantah. Ya memang kalau sudah dimengerti kok harus dipikir apa lagi? Ya, hal yang sudah jelas ketika diperjelas malah menjadi tidak jelas.
Sesuatu yang sudah jelas ingin diperjelas malah jadi samar. Sesuatu yang sudah dimengerti kemudian dipanjang-panjang malah jadi puyeng. Ya, maka kita belajar bicara itu sepanjang bisa dimengerti geus kahartim. Mata urang mah tara memperbincangkan masalah perkataan. Nyolatkeun mayit, nyolatan mayit. Kan lieur. Nyolatkeun mayit, nyolatan mayit. Ya pasnya uang nyolatan mayit. Mayit ditarumpakan di solatan. Kan gitu meureun. Nyolatan mayit berarti mayit digolerkeun tuluy ditarumpakan. Disarolatan. Nyolatkeun mayit berarti mayit cenah nangtung. Geus tujuan mah kaharti salat ka mayit kan gitu. Salat sebagai kewajiban kita muslim kepada orang meninggal yang Islam gitu kan. As-sholatu alal mayit, kita salat yang dimana isi salat itu mendoakan kepada si mayit kan gitu. Jadi ulah kudu diriweuh-riweuh. Silaturahim, silaturahmi. Ayo pasti anu hiji keukuh silaturahim, hiji keukuh silaturahmi. Ayo geus kaharti lah maksudna mah. Ya. Yen urang teh kudu nyambungkeun tali babarayaan geus lah kitu riweuh-riweuh teuing. Ya, sebab bahasa teh kecuali kalau tidak dimengerti atau ada orang yang tidak ngerti maksudnya. Aing geus dikaharti mah nya geus karena bahasa itu adalah terjemah hati sebagai alat komunikasi. Yang penting orang yang diajak bicara mengerti apa yang kita maksud kan gitu. Ya. Da ai ucapan nu sabenerna mah pan dina hate. Innal kalama lafi fuadi wa innama ju'ila lisanu li fuadi dalila tuh. Ai ucapan nu sabenerna mah dina hate. Nah, ya. Apa yang ada di hati Rapli itu kan eta ucapan Rapli. Wah, sagalapan pagaliwotan. Tapi wah kan tidak tahu. Lapar tidak tahu, tunduh tidak tahu, hoream tidak tahu, pusing tidak tahu. Padahal yang pusing abi teh tah, tunduh abi teh. Kan teu apa. Maka diucapkan. Pusing. Nah, misalkan. Oh, berarti tahu kan keadaannya sedang begitu. Rapli aya hiji gadis wanita cantik bogoh melong. Teu ngomong. Ngaliwat di polototan. Iya, sekalipun orang bisa menebak atau mengira, Rapli bogohnya pastinya, kan? Tapi kan, nah di horeang Rapli bogoh teh, cicing teh nemal, kan tidak diketahui. Ayo gitu mapan, wah, ya, tuluy ku Rapli teh, ya, di SMS, di WA, tuh pan jadi ayat. Atau diucapkan, Neng dari mana? Rapli, I love you, kan? Jadi kahati kan? Nah itu, dina hate mah dah hese, dah hate mah bagian Allah itu melain bagian manusianya. Iya. Orang itu tidak bisa ditoropong isi hatena kumaha teu bisa. Enggak ada orang sakti yang bisa melihat isi hati manusia. Itu disembunyikan Allah, disembunyikan. Maka kita jangan nengguh-nengguh. Suudon apalagi, udah. Wah saya mah bawa-bawa. Hati-hati terhadap segala sesuatu wajib, tapi jangan sampai batas suudon. Curiga boleh-boleh saja, tapi jangan menjadikan kecurigaan itu suudon, tapi jadikan curiga itu sebagai motivasi kita berhati-hati. Jelema lelempangan, buah bangsa tak ulah gitu. Hati-hati we, bukan ngarona geus lah gitu. Itu. Karena bisa jadi orang yang kita tuduh jahat itu tidak bermaksud jahat, sementara orang yang tidak dituduh malah itu penjahat. Kan bisa gitu. Nah, maka ketika diucapkan Badiaroi, Nabi Nuh tidak komentari itu, tidak menolak.
Betul, pengikutnya adalah masyarakat rendah yang tidak berpikir, ya, spontan membenarkan apa yang disampaikan Nabi Nuh. Kenapa? Ya memang udah jelas. Tak usah dipikir lagi, kan Nabi Nuh mengajak supaya mereka tidak menyembah kecuali kepada pencipta alam. Ya kan? Pencipta alam itu tidak ada yang tahu namanya. Maka pencipta itu sendiri yang menurunkan wahyu bahwa pencipta itu namanya Allah. Qul man rabbus samawati wal ardh. Tanyakan siapa yang menciptakan langit bumi, pasti paling otak ya Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang Maha Kuasa. Ya iya. Pasti yang Maha Kuasa, karena tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak kuasa. Tapi siapa namanya? Bingung kan? Paling bikin-bikin sendiri. Sang Hyang Widi. Tuh kan. Itu makan ucapan menurut manusia, perkiraan. Apa bisa seseorang kita sebut namanya, sementara namanya bukan itu? Apa kok namanya si eta weta? Si Jutek. Kan itu bisa. Dipanggil Jutek, itu nah kita tanyawan. Mau nepi kan? Ya udah namanya Rapli dipanggil kubatur dengan bukan namanya, bikin-bikin sendiri. Apa lamun digegero bakal ngaliuk, ayo nyebut Jahid tuh, itu teh Jahid teh ngaliuk-liuk geuning. Ya ada lain ngaranna, eta mah ngarancek urang, apalagi Allah. Maka Allah beritahukan siapa yang bisa sampai ya, kepada Allah untuk mengetahui siapa Allah tanpa penjelasan dari Allah, tidak ada. Maka Allah sebutkan, kulillah, sampaikan oleh Muhammad, namanya pencipta langit bumi itu adalah Allah. Adil enggak kalau Nabi Nuh membawa ajaran dasar janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, karena Allah itu pencipta seluruh makhluk termasuk pencipta kalian. Jadi kalian harus menyembah Tuhan yang menciptakan kalian. Nah makanya kudu dipikir dah guys, jelas. Kemudian alasan ketiga, wa ma narolakum alaina min fadlin. Kami tidak melihat kaum Nuh secara khusus dan pengikutmu secara umum punya kelebihan, melebihi kami, sehingga kami ya, punya kewajiban mengikuti kalian. Kalian punya hak untuk diikuti oleh kami. Apa kelebihannya? Bahkan yang keempatnya, kesimpulannya, lah pokoknya mah kuring mah teu percaya we gitu. Nah, Nabi Nuh menjawab, tidak menyangkal apa yang disampaikan tadi. Tapi jawaban Nabi Nuh, aro'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatam min indihi fa amiyat alaikum anul jimukumuha wa antum laha karihun. Muncik urang mah kieu we ayeuna mah. Bagaimana pendapat kalian? Ya. Atau coba beritahukan kepadaku apa pendapat kalian? Andai kata, ya, andai kata benar-benar, andai kata tapi benar-benar. Andai kata aku ini benar-benar ada dalam penjelasan, hidup di atas bayinat, di atas bukti nyata yang datang dari Tuhanku, Tuhan pencipta alam, Tuhan kalian juga. Benar-benar aku berada di atas jalannya, ya, penjelasan darinya. Dan Allah Tuhanku, Tuhan kalian juga memberikan rahmat kepadaku berupa kenabian dari sisinya. Tapi rahmat itu samar kepada kalian. Kalian tidak mengetahui. Aku sampaikan itu kepada kalian. Kalian menolak. Apakah aku mesti maksa kalian? Apakah aku mesti memaksa kalian untuk menerimanya padahal kalian gak mau? Artinya aku tidak memaksa.
Aku diperintahkan oleh Allah, aku diberi rahmat kenabian dan kerasulan, tugas intinya menyampaikan risalah Allah, ajaran tauhid yang menjadi pokoknya, aku sampaikan. Kalian menolak, ya silakan, aku tidak memaksa. Tapi kalian menolak sebesar apapun penolakanmu, nah, aku tidak akan berhenti menyampaikan itu. Yang penting aku sudah menyampaikan. Kalian diberi penyampaian 1 kali menolak, aku tambah 2 kali. Barangkali kalian mau mengerti. Kalian menolak lagi, aku sampaikan lagi. Barangkali kalian mau mengerti. Sepanjang aku masih hidup, aku tidak dilarang, aku tidak diberhentikan oleh Allah untuk menyampaikan, aku akan sampaikan. Apakah kalian mau menerima atau menolak, itu bukan urusanku. Kan gitu. Nah, itu jawaban atau hujah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tidak memaksa, ya silakan. Tapi aku tidak akan berhenti menyampaikan. Tapi aku tidak memaksa. Aku menyampaikan bukan ingin memaksa kalian, tapi aku menyampaikan melaksanakan tugas dari Allah yang diberikan kepadaku. Kan gitu. Silakan kalian mau menolak. Nah, ini untuk membuka pola pikirnya. Sugan heudanya euda. Tuh, sugan gitu, sugan. Cek urang pan sugan teh. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Nah, ini jawaban kedua. Ya qaumi, wa ya qaumi jeung hai kaum kaula. La as'alu, henteu pernah menta kaulakum ka aranjeun alaihi karena itu tablig, ala tabligi risalati tegesna. Karena itu tabligu risalah, karena menyampaikan risalah, malan kana harta. Tu'tuni anu mere aranjeun ka kaula hi kana itu mah. Tu'tu anu male marikeun aranjeun, tu'tunani asana. Tu'tuna anu marikeun aranjeun ka kaulahi kana itu mah. In henteu mah tegasna henteu ajriya, ajri ari ganjaran kaula, sawabi tegasna ganjaran kaula, illa 'alallahi eta kecuali jaminan Allah. Wa ma ana jeung henteu ari kaula bitoridil ladina eta anu bakal ngusir ka jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina. Kama amartumunani, kama amartumuni, seperti yen geus marentah maraneh ka kaula supaya ngusir kaum Nabi Nuh anu iman anu harina. Innahu karena saestuna itu ladina amanu mulaku rabbihim eta nu bakal tepung jeung robna itu ladina bil ba'si ku ayana ba'as. Payu jaji tuluy bakal ngabalas itu rabbihim him ka itu ladina. Wa yaqudu jeung bakal nyiksa itu rob lahum pikeun itu ladina mimman ka jalma-jalma dolam. Atanapi wa yaqudu bakal nyokot balasan ku disiksa. Mimman ti jalma-jalma dolam anu dolim, man hum ka itu ladina jelema anu dolim. Ka eta ladina amanu wallah bakal dibalaskan. Wa yahudu jeung bakal nyiksa itu roblahum pikeun itu ladina mimman ti jalma-jalma dolaman nu dolim man hum ka itu ladina wa toroda jeung usir itu man hum ka itu ladina. Walakinni jeung tatapina kaula
Arok eta ningali kaulakum kamarane kauman tajhaluna ka kaum anu kauman ka kaum tajhaluna nu bodoh maraneh kabeh. Bodoh akibata amrikum karena akibat tina urusan maraneh. Nah, jawaban selanjutnya Nabi Nuh, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah meminta kepada kalian atas tabligu risalah itu harta yang kalian berikan kepadaku. Tidak. Kenapa? Karena pahalaku itu sudah menjadi jaminan Allah. Nabi Nuh bertanya, apa sih beratnya kalian itu menerima gitu membahasa orang? Kunaon sih kalian itu kupur? Ketika aku menyampaikan risalah itu, apakah memang kalian berat menerima risalah karena aku akan menguras harta kalian seperti para pendeta? Ya, anak pendeta mah gitu. Kan kiai mah anu minta persentase di masyarakat. Kalau di gereja itu ada persepuluhan. Setiap satu gereja itu satu pendeta atau beberapa orang pendeta yang ditugaskan, itu ada 1/10 dari harta umatnya itu untuk gereja yang digunakan untuk pendeta dan pengurus gereja. 1/10. Jadi lamun rapli jadi umat Kristen, jadi jemaah satu gereja 1/10 pendapatan per bulan itu infaknya 1/10 pli. Tak ngena jadi pendeta mah. Makanya keberatan di antara para pendeta, beratnya masuk Islam itu meninggalkan Kristen. Tidak sedikit pendeta yang sudah menemukan kedustaan Kristen, tapi berat meninggalkan karena fasilitas dunia. So kape jadi pendeta, beunghar. Ka gereja saminggu sakali teu loba tuh. Ceramah-ceramah ayah umat Kristen anu berdosa tebus dosana ku duit ka gereja kan deui ka pendeta keun pa pendeta abi wih jinah 100 juta. Tuh kan? Itu matak enak. Bisa cek pendeta, oh kamu jina aja, jangan jina. Lebih baik kamu tidur dengan aku saja. Itu kan. Pakai ku pendeta. Itu dosa jeung pendeta mah pan Tuhan eta mah. Wakil Tuhan. Jadi anaknya kayak anak-anak Tuhan. Children of God. Ya. Anak-anak Tuhan. Atas nama Tuhan. Ya, sehingga dosa pun dilakukan. Itu enak. Nah, tapi para nabi itu, para ulama kan nggak ada. Kalaupun umat dari para nabi ingin berbuat kebaikan, bersodako, berinfak atau hibah, memberikan hadiah kepada nabi tidak dilarang. Tapi tidak ada seorang nabi ya, yang menetapkan ketentuan bahwa sebagian harta umatnya harus diberikan kepada nabi. Tidak, tapi berikanlah untuk membela agama Allah. Eta masing EKB gepek baik. Digunakan untuk membela agama Allah. Nah, maka sampai sekarang nggak ada kan kiai yang anu naktor umatna masyarakatna pokoknya jemaahku harus infak. Tong gede teh atulah 5% saja, 2,5%, 1%, sanu nita infak ka ajengan setengah 1%. Tidak ada infak dalam Islam itu ada sudah jelas kan. Ada infak sunat, infak wajib, infak untuk membela agama Allah kan. Pos-posnya sudah jelas. Nggak ada infak untuk ustad. Artinya infak itu yang langsung untuk ustad nggak ada. Dan ditentukan sekian persen ini untuk ustad. Enggak.
Tapi tidak dilarang kalau kita di satu kampung, kita butuh ulama, kita meminta kesiapan ulama, kemudian ulama ditugaskan untuk mengajar kita, ya kita jamin kehidupannya wajar, ya, tapi tidak ditaktor, nggak ada taktor, dan nggak meminta, waktu sahanu menta, jatuh air. Nah, maka Nabi Nuh pun mengungkap itu. Wahai kaumku, kenapa kalian itu berat menerima ajaran yang aku sampaikan, menyembah Allah saja, tidak mempersekutukannya? Apakah kalian berat kalau kalian menerima ajakanku, nanti aku meminta sebagian harta kalian? Kan banyak orang yang sulit masuk Islam karena di Islam itu ada zakat, ada infak, ada pengorbanan harta, kan ayat. Jadi tidak sedikit manusia tidak mau masuk satu ajaran karena takut hartanya dirampas atau kurang ada. Nah, oleh Nabi Nuh dan oleh para nabi yang lain juga disebutkan, la as'alukum alaihi ajron, la as'alukum alaihi malan. Tuh. Enggak meminta. Adapun kamu mau bertakwa kepada Allah, mensedekahkan, menginfakkan sebagian hartamu, bahkan memberikan seluruhnya untuk agama Allah, ya itu mah urusan kalian dengan Allah. Tapi tidak ada ketentuan untuk mengambil hartanya dari inisiatif aku sendiri, tidak. Ya, Allah yang memerintahkan zakat, infak kan Allah, bukan Nabi. Ya, Nabi cuma menjelaskan. Menjelaskan, dan kalaupun Nabi yang memerintahkan itu bukan keinginan Nabi, tapi itu wahyu, kan begitu. Nabi beda jeung urang mah teu bisa. Wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaku rabbihim, dan aku tidak bisa mengusir pengikutku orang beriman, ya. Orang-orang rendahan itu tidak bisa aku usir, karena mereka adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhannya. Nanti Allah Tuhan mereka akan membalas kepada mereka dan akan membalaskan kedoliman orang yang berdolim kepada mereka. Kalau aku usir mereka, berarti aku dolim. Allah akan menyiksa aku juga. Nah, jadi ada kaum Nabi Nuh yang mengatakan, Nuh, oke, kami akan ikut kamu, asal itu tuh pengikutmu yang hina-hina itu usir. Ya, kami tidak mau duduk bersamamu disertai oleh mereka. Sama seperti orang Quraisy pernah meminta kepada Nabi mengusir pengikut Nabi dari kalangan kaum miskin. Dak itu dari para pembesar mah, para tokroh-tokroh mahnya. Karena mereka punya posisi, punya harta, ya, kaya raya. Biasanya orang kaya itu salah satu kebiasaan, kebanyakan orang kaya itu gengsi kalau duduk bersama orang miskin. Oh, beda kelas atau beda level atau tuh kan gitu. Nggak level. Sekitunya, sok aja jalan nggak level. Kita di dalam Islam tidak diajarkan kasta, apalagi ya, membeda-bedakan manusia karena faktor harta. Enggak. Islam membedakan manusia satu dari tingkat keimanan, dari keimanannya. Yang beriman itu jauh lebih tinggi daripada yang kafir. Nah, kemudian di antara yang beriman, yang paling takwa itu jauh lebih mulia daripada yang tidak takwa, kan gitu. Dibedakannya bukan dengan harta, tapi dengan kualitas pengabdian kepada Allah. Walakinni arakum qauman tajahalun. Tapi sesungguhnya, kata Nabi Nuh ujungnya, aku itu melihat kalian itu kaum yang bodoh. Ya, iya. Kalian itu bodoh sekali ya. Itu. Ya, dimana kalian tidak pernah mengindahkan pembicaraan, kalian tidak mendengar. Iya. Kalian itu tidak mau berpikir apa yang disampaikan kepada kalian. Ya.
Bisanya cuma memponis aja gitu. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kalian, dianggap itu bohong dan dusta. Ketika sesuai, ya apalagi membela kalian, wah itu dianggap benar. Jadi mikirnya gitu. Nah itu nu bodoh mah nu gitu. Mereka tidak mau berpikir urusan hakiki, tapi yang berpikirnya ngeunah teh jangan uing. Di dunia, nah, menguntungkan secara dunia, wah itu mah hade. Nah, orang pintar itu kan berpikirnya bukan keuntungan yang sementara sekejap, tapi keuntungan kebahagiaan hakiki yang abadi. Jadi sudah tidak lagi berpikir menguntungkan, merugikan, memberatkan, meringankan, membela atau tidak dalam kehidupan dunia, tapi bagaimana menyelamatkan, membahagiakan di akhirat atau tidak kan gitu. Waya kaumi, ini alasan Nabi Nuh tidak mau mengusir. Waya kaumi jeung hai kaum kami, man ari sahayan suruh eta bakal nulungan eman nikah kaula, yamna tegesna nyegah itu eman nikah kaula minallahi tina adabna Allah. Ay adabihi tegesna adabna Allah intarantu lamun ngusir kaulahum ka itulah dina ayla nasira tegasna teu aya anu bisa nulungan eta tetep lipikeun kaula. Apala tadzakkarun tuluy naha henteu mikir marane. Apalah aya pahala tuluy naha henteu mikir marane. Jadi hamzah bimakna hamzah dipayun sabab harap istifham lahu sadul kalam. Kudu nama paala. Tapi dipayunkeun jadi apalah takdir nama pahala. Pahala tadakarun. Tuluy naha henteu. Mikir marane. Biid gomita'i asania pil asipidal. Tata iduna tegesna henteu meunang pitutur marane. Hei kaumku, kalau aku mengusir mereka, siapa yang akan menolongku dari adab Allah nanti? Ya, mereka itu orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Mereka akan bertemu dengan Tuhannya yang mereka sembah sekarang. Kalau aku usir, kan aku yang mengajak mereka menyembah Allah. Kemudian aku usir, bagaimana tanggung jawabku nanti di hadapan Allah? Siapa yang akan membelaku nanti kalau Allah menyiksaku gara-gara mengusir mereka? Nah itu. Tidak, aku tidak akan mengusir mereka. Nah, karena Islam tidak membedakan manusia dengan status sosial yang ukurannya harta dan kekayaan. Tidak. Siapapun yang beriman itulah hamba Allah. Siapapun yang menolak itulah musuh Allah. Waya kaumi jeung hai kaum kaula man ari sahayan suruh eta nulungan manika kaula yamna tegesna nyegah manika kaula minallahi ti Allah ay adabi tegesna tina adab Allah in taradtu lamun musir kaulahum ka itu ladina ayla nasira tegesna teu aya anu nulungan eta tetep lipikeun kaula afala tadakarun tuluy naha henteu mikir henteu menang peringatan aranjeun di idgham ta'i asania kuma idghamkeun te anu kadua nya tatadakarun asa pil asli dina asana pidali dina dal tadakarun jadi tatadakarun tadakkarun tataiduna tegasna henteu menang pitutur marane kabeh sok baca.